Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan belajar mengenai induksi matematika tentang keterbagian dan juga ketaksamaan. Bagaimana cara menyelesaikan keterbagian dan juga ketaksamaan menggunakan induksi matematika. Ibu share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Headline. Video ini masih membahas matematika wajib kelas 11. Sebelumnya kita udah belajar induksi matematika. Saya juga sudah membahas beberapa contoh soal pembuktian deret bilangan menggunakan induksi matematika. Nah, melanjutkan video tersebut, pada video ini kita akan mencoba membuktikan keterbagian menggunakan induksi matematika. Ada 5 contoh soal yang akan saya bahas di video ini, dan inilah soal yang akan kita bahas. Oke, sebelum kita lanjutkan materinya, Ibu mau cek dulu apa yang di rumah bisa mendengarkan suaranya Ibu? Bisa, Bu. Oh ya, oke. Sekarang kita lanjutkan ke bagaimana menyelesaikan soal keterbagian. Kita saksikan bersama-sama. Oke, kita langsung aja ke pembahasan soal-soal langsung. Bisa, Bu, bisa. Ya. Ini soal pertama tentang keterbagian yang akan kita buktikan menggunakan induksi matematika. Kalau teman-teman udah lihat video yang pertama, kita udah belajar membuktikan deret bilangan menggunakan induksi matematika. Pada dasarnya langkahnya itu sama aja. Ada 3 langkah yang akan kita gunakan untuk buktikan pernyataan ini. Yang pertama, kita buktikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Kemudian langkah kedua, kita asumsikan, kita anggap benar bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k. Dan langkah ketiga, akan kita tunjukkan atau kita buktikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k plus 1. Oke, langsung aja kita bahas ya soalnya ini. Untuk n anggota bilangan asli, buktikan bahwa 4 pangkat n 1 habis dibagi 3. Atau dengan kata lain, ini bisa teman-teman tulis 3 adalah faktor dari 4 pangkat n dikurangi 1. Jadi dari sini artinya faktor, artinya 3 ini dapat membagi pernyataan. Ya. Nah, kita akan buktikan kebenaran pernyataan ini. Langkah pertama apa? Kita buktikan untuk n sama dengan 1, gitu ya. Kita substitusi ganti n-nya dengan 1. 4 pangkat n-nya 1 jadi 4 pangkat n-nya jadi dengan 1, jadi dikurangi 1. 4 pangkat 1 itu jelas 4 dikurangi 1 berapa? 3. Nah, 3 ini habis dibagi 3 kan? Atau dengan kata lain, 3 ini adalah faktor dari 3. Maka pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Oke, langkah pertama. Jadi pertama, untuk membuktikan keterbagian ini, kita akan membuktikan untuk n sama dengan 1, apakah hasilnya itu habis dibagi 3. Rumusnya 4 pangkat n dikurangi 1. Kita masukkan untuk n sama dengan 1, n-nya diganti 1, jadi 4 pangkat 1 dikurangi 1. Sama dengan 4 dikurangi 1, sama dengan 3. Apakah 3 habis dibagi 3? Iya. Ya, berarti nomor 1 benar. Sekarang kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Sudah terbukti benar. Kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, kita asumsikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k. Dan di sini simpel banget, teman-teman tinggal ganti aja n-nya dengan k. Ya. Jadi 4 pangkat k dikurangi 1, kita asumsikan ini benar. Kita anggap bahwa pernyataan ini benar. Artinya 3 ini dapat dibagi. Ya, jadi kita asumsikan bahwa 4 pangkat k minus 1 itu habis dibagi 3. Atau dengan kata lain,
adalah hipotesis. Nah, ini akan kita gunakan di langkah ketiga, teman-teman. Langkah ketiga, kita akan menunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K plus 1. Oke? Jadi ganti N-nya dengan K plus 1. 4 pangkat N jadi 4 pangkat K plus 1 dikurangi 1. Sama dengan, nah, di sini kita akan mengutak-atik bagian ini. Gimana caranya? Teman-teman harus memunculkan bentuk hipotesisnya. Bentuk 4K-1 harus muncul di sini. Ya. Nah, lihat di sini ada penjumlahan pangkat. Kita gunakan sifat eksponen ya. Sifat eksponen kalau ada A pangkat M tambah N. Misalkan pangkat penjumlahan. Berdasarkan sifat perpangkatan, maka ini bisa kita ubah menjadi perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama. Ini menjadi A pangkat M kali A pangkat N gitu. Oke? Jelas ya? Nah, jadi bentuk ini 4 pangkat K plus 1 ini itu bisa kita ubah jadi 4 pangkat K kali 4 pangkat 1 dikurangi 1. Jelas? Nah, gimana caranya kita memunculkan 4 pangkat K min 1? Ya. Oke, ini kita ubah dulu, teman-teman. 4 pangkat 1 berapa? 4 kan? 4 kali 4 pangkat K. Ya, 4 kali 4 pangkat K dikurangi 1. Oke, jadi 4 pangkat 1 ini kita pindahin ke depan. Jadi 4 kali 4 pangkat K min 1. Oke, kalau misalkan gini, 4P, boleh nggak kita jadikan 3P plus 1, plus 1P atau plus P? Boleh kan? 3P tambah P sama aja dengan 4P. Boleh. Nah, otomatis ini juga bisa kita ubah kayak gitu. 4 kali 4 pangkat K, kita jadikan aja 3 kali 4 pangkat K ditambah 1 kali 4 pangkat K. Ya enggak? 3 kali 4 pangkat K ditambah 4 pangkat K itu sama aja dengan 4 kali 4 pangkat K. Min 1 dari sini. Oke? Nah, perhatikan teman-teman. Bagian sini. Ya, 4 pangkat K min 1 ini adalah hipotesis. Sama dengan hipotesis. Tadi hipotesis ini kita asumsikan dia benar. Bisa dibagi 3. Jadi pernyataan ini, bagian sini ini habis dibagi 3. Nah, bagian sininya, teman-teman lihat. 3 kali 4 pangkat K. Di sini ada 3 kali. Artinya, ya ini juga pasti bisa dibagi 3. Ya enggak? Habis dibagi 3. Nah, bagian sini habis dibagi 3, bagian sini habis dibagi 3. Maka otomatis keseluruhan ini. Jadi, 3 itu bisa membagi 4 pangkat K plus 1 dikurangi 1. Ya. Jadi pernyataan ini benar untuk N sama dengan K plus 1. Benar. Nah, semua langkahnya terbukti benar, maka pernyataan ini adalah benar. Ya, 4 pangkat N min 1 itu habis dibagi 3. Terbukti, teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Oke. Ada pertanyaan untuk soal nomor 1? Tidak muncul, Bu. Mana yang mau ditanyakan? Ini kan ada langkah 3, ada langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Untuk langkah pertama, kita ambil N sama dengan 1. Kan soalnya begini, untuk N anggota bilangan asli, buktikan bahwa 4 pangkat N dikurangi 1 habis dibagi 3. Mengikuti langkah pembuktian induksi matematika, yang pertama kita ambil N-nya sama dengan 1. Apakah nanti hasilnya akan habis dibagi 3? Jadi karena rumusnya 4 pangkat N min 1, N-nya diganti 1. 4 pangkat 1 dikurangi 1. Sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Apakah 3 habis dibagi 3? Iya. Ya, berarti untuk N sama dengan 1, benar ya. Berarti nilainya habis dibagi 3. Ya. Ya, untuk nomor 1, untuk langkah 1 ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu untuk N sama dengan K.
Untuk N sama dengan K, maka N-nya diganti K ini ya. Jadinya 4 pangkat K dikurangi 1. Ini kita anggap benar. Jadi 4 pangkat K dikurangi 1 itu habis dibagi 3. Ini kita anggap benar. Tidak ada pertanyaan? Kenapa diganti K, Bu? Kenapa? Kenapa N-nya harus diganti K, Bu? Kan induksi matematika begitu kemarin. Pertemuan minggu yang lalu sudah dibahas kan tentang induksi matematika? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Pertama N sama dengan 1, kedua N sama dengan K, dan yang nanti ketiga N sama dengan K plus 1. Ya. Jadi tadi untuk N sama dengan 1 sudah benar. Sekarang untuk N sama dengan K, berarti pangkatnya ini N-nya diganti K. 4 pangkat K min 1, kita anggap ini habis dibagi 3. Ya. Berikutnya, langkah yang ketiga. Untuk N sama dengan K plus 1. Kan pangkatnya ini N. Jadi N-nya ini diganti K plus 1. Jadi 4 pangkat K plus 1 dikurangi 1. 4 pangkat K plus 1 itu kan sama dengan 4 pangkat K dikali 4 pangkat 1. Ini 4 pangkat K dikali 4 pangkat 1. Kalau ada pangkat di jumlah, itu artinya dia perkalian dengan bilangan dasar yang sama. Jadi A pangkat F dikali A pangkat N. Jadi kalau 4 pangkat K plus 1 itu sama dengan 4 pangkat K dikali 4 pangkat 1. Kalau misalnya di sini K plus 5 berarti 4 pangkat K dikali 4 pangkat 5. Dikurang 1, satunya tetap. Kemudian 4 pangkat satunya kita pindahkan ke depan. 4 kali 4K min 1. Nah, langkah berikutnya, ini kita pecah. Ini kan ada 4 kali 4K, jadi dibuat 3 dengan 1. Jadi 4 kali 4K dijadikan 3 kali 4K ditambah 1 kali 4K. 3 tambah 1 kan sama dengan 4 ya. 3 tambah 1, ini kan 1 di sini. 3 tambah 1 kan 4. Kan Iya, Bu. ini sama dengan ini keseluruhannya. Oke, terus dikurangi 1. Tadi di langkah kedua kita sudah dapat bahwa 4K min 1 itu habis dibagi 3. Jadi ini 4 pangkat K min 1 habis dibagi 3. Sekarang kita lihat yang 3 kali 4 pangkat K. Apakah 3 kali 4 pangkat K habis dibagi 3? Iya. Habis. Ya, kan ini ada kelipatan 3-nya di depan. Ya. Kalau ada kelipatan 3 berarti dia habis dibagi 3. Oke. Karena yang ini habis dibagi 3, yang belakang juga habis dibagi 3, maka kesimpulannya 4 pangkat K plus 1 dikurangi 1 itu habis dibagi 3. Jadi benar akhirnya. Otomatis keseluruhan ini jadi 3 itu bisa membagi 4 pangkat K plus 1 dikurangi 1 ya. Jadi pernyataan ini benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, semua langkahnya terbukti benar, maka pernyataan ini adalah benar. Ya, 4 pangkat N min 1 itu habis dibagi 3. Terbukti, teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut ke contoh. Jadi terbukti bahwa 4 pangkat N min 1 itu habis dibagi 3. Ada pertanyaan lagi sebelum dilanjut ke soal kedua? Tidak ada, Bu. Ya, oke. Soal kedua. Oke, sekarang kita bahas soal kedua. Buktikan bahwa A pangkat 2N min B pangkat 2N habis dibagi oleh A tambah B. Bentar. Kalian mau menulis ini? Dikurangi 1. Kalian mau menulis ini? Iya, Bu. Sebentar, Bu. Ya, Bu. Silakan. Iya, Bu.
Ya apa ya? Dimatikan. Ya itu. Yang lain kemana? Nanti kalau udah selesai bilang ya. Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya, Ibu akan membuka lagi bagaimana kalau membagi yang ketaksamaan. Kalau membuktikan menggunakan induksi matematika dengan bentuk ketaksamaan. Membuktikannya ini kita mengenai induksi matematika ketaksamaan, artinya yang berhubungan dengan tanda ketidaksamaan. Nah, kita disuruh membuktikan luas kiri ini lebih besar daripada luas kanan.
akan menganggap atau mengasumsikan untuk N sama dengan K itu juga benar. Artinya kita tinggal mengganti yang ruas kiri ini N-nya menjadi K. Demikian juga ruas kanan ini. Maka hasilnya akan seperti ini. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah. Dan seterusnya ditambah K kuadrat lebih besar daripada K pangkat 3 dibagi 3. Nah, ini kita anggap benar. Maka kita akan menunjukkan dari langkah kedua ini untuk N sama dengan K tambah 1 juga benar. Artinya kita ikuti, berarti kita buat di sini 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah K kuadrat ditambah K tambah 1 kuadrat. Artinya setelah K kuadrat ini kita tambahkan satu suku terakhir yaitu K tambah 1. Maka saya tambahkan K tambah 1 kuadrat lebih besar dari ruas kanannya. N-nya kita ganti dengan K tambah 1. Karena N pangkat 3 berarti sini K tambah 1 pangkat 3 per 3. Maka dari langkah 2 kita akan mengetahui bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah K kuadrat itu lebih besar daripada K pangkat 3 per 3. Kita ingin membuktikan yang ini. Nah, tetapi kita berangkat dari langkah kedua. Nah, kalau misalnya yang langkah ruas kiri ini, kita ingat bahwa kalau ruas kiri saya tambahkan dengan suatu bilangan, maka ruas kanan juga harus kakak tambah dengan bilangan seperti ini. Artinya, kalau ruas kiri ini kakak tambah dengan K tambah 1 kuadrat, maka yang kanan ini juga saya tambah dengan K tambah 1 kuadrat. Karena di sini suatu bilangan, jika yang kiri ditambah, yang kanan juga kita tambah. Maka kakak proses nih. Nah, 1 tambah K kuadrat, kakak logikan. Ini kakak samakan penyebutnya. Nah, kita dapat 3 dikali K tambah 1 kuadrat dibagi dengan 3. Dari sini kita peroleh, hasilnya seperti ini. Maka kita ingat bahwa K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 6K ditambah 3 ini itu sama dengan K tambah 1 pangkat 3 ditambah 3K ditambah 2. Kita ingin menyamakan bentuknya seperti ini. Nah, berarti kakak pisahkan nih. Maka hasilnya seperti ini. Nah, dari sini kita dapat bahwa sifat transitif yaitu K ini lebih besar daripada K tambah 1 pangkat 3. Kita peroleh yang seperti ini. Sementara dia meminta K tambah 1 pangkat 3. Yang ditambah saja kita sudah menunjukkan bahwa yang ditambah saja sudah lebih besar. Berarti yang ditambah ini lebih besar daripada yang ini. Maka otomatis yang kiri ini pasti lebih besar daripada ini. Nah, sekali lagi ya. Yang kiri ini lebih besar daripada ini. Sedangkan yang ini lebih besar daripada K tambah 1 pangkat 3. Artinya, yang ini pasti lebih besar daripada ini. Karena berlaku sifat transitif. Jika A lebih besar daripada B, B lebih besar daripada C, maka otomatis A lebih besar daripada C. Maka otomatis yang kiri ini lebih besar dari K tambah 1 pangkat 3 dibagi dengan 3. Maka ini terbukti. Nah, paham ya kira-kira? Oke, kita lanjut kepada soal. Oke, yang ini tentang ketidaksamaan. Begini anak-anak, yang pertama ada soal nih. Buktikan bahwa 1 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 dan seterusnya itu lebih dari N pangkat 3 per 3 untuk setiap N bilangan asli. Langkah-langkahnya, bentar ya Ibu terima telepon. Apa? Apa? Iya? 28? Enggak. 28. Persis aku ngitung. Gak mungkin. Aku ngitung 10 sampai 8 persis nih.
Pertama. Oh ya wes tak tambahi ya wes tak tambahi aku lali loh kak aku lali kak pokok tak tambahi ya iya wes tak tambahi kak pokok aku sing lali ya wes ya nah salah. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Langkah yang pertama, kita ambil untuk N sama dengan 1. Nanti dia harus bernilai benar, karena kalau langkah pertama dia sudah salah, maka kita tidak bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Untuk N sama dengan 1, di sini kan 1 pangkat 2. Kemudian di sini kita ganti 1, jadi 1 pangkat 3 per 3. Sehingga di sini 1 kuadrat 1 pangkat 3 1 per 3. Jadi 1 lebih dari 1/3. Benar atau salah? 1 lebih dari 1/3. Benar atau salah? Benar. Benar ya, oke. Sekarang kalau nomor 1 benar, kita ke langkah kedua. Asumsikan untuk N sama dengan K itu benar. Jadi N-nya diganti K, karena di sini deretnya itu 1 kuadrat tambah dan seterusnya, ditambah N kuadrat lebih dari N pangkat 3 per 3, maka N-nya kita ganti dengan K. 1 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 plus dan seterusnya plus K pangkat 2 lebih dari K pangkat 3 per 3 untuk setiap K bilangan asli. Ini kita asumsikan benar. Kemudian kita lanjut ke langkah ketiga. Akan ditunjukkan bahwa untuk N sama dengan K plus 1 itu benar. Tadi kalau K-nya plus 1 berarti kan sebelumnya K plus 1 kan ada K ya. Sehingga ini 1 kuadrat tambah dan seterusnya tambah K kuadrat kemudian ditambah K plus 1 pangkat 2. Lebih dari N-nya diganti K plus 1. K plus 1 pangkat 3 per 3. Kemudian tadi dari nomor 2 kita sudah mendapatkan pernyataan bahwa 1 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah K pangkat 2 atau K kuadrat lebih dari K pangkat 3 per 3. Kita tulis di sini 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus dan seterusnya plus K kuadrat lebih dari K pangkat 3 per 3. Kemudian langkah selanjutnya kita tambahkan dengan K plus 1 ruas kiri dan ruas kanannya. 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus dan seterusnya plus K kuadrat ditambah K plus 1 kuadrat lebih dari K pangkat 3 per 3 plus dalam kurung K plus 1 pangkat 2. Udah sekarang yang kiri biarkan, yang kanan kita kerjakan. Di sini ada per 3, maka supaya ini bisa dijumlahkan kita samakan penyebutnya. Pembilangnya dikali 3, penyebutnya juga dikali 3. Sehingga ini menjadi 3K plus 1 kuadrat per 3. Kemudian pembilangnya dijumlahkan menjadi K pangkat 3 plus 3 kali K plus 1 pangkat 2 per 3. Ya, kalau sudah, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Sampai menyamakan penyebut dan menjumlahkan pembilang? Tidak, Bu. Insya Allah tidak ada. Ya, oke. Selanjutnya, ini dibuka kurungnya, dikuadratkan dulu ya. K plus 1 kuadrat itu adalah K kuadrat plus 2K plus 1. Terus kalau dikali 3 menjadi, ini tetap, ininya dikali 3 jadinya 3K kuadrat plus 6K plus 3. Dibagi 3. Kemudian karena ini ada K pangkat 3, maka ini kita jadikan berpangkat 3. Kalau K plus 1 pangkat 3, itu adalah, nah ini, K pangkat 3, K plus 1,
Coba K plus 1 pangkat 3. Kalau dijabarkan jadinya berapa? K plus 1 pangkat 3 kalau dijabarkan. Tunggu dulu ya. Oke. K plus 1 pangkat 3 itu sama dengan K plus 1 kali K plus 1 kuadrat. K plus 1 kuadratnya sendiri K kuadrat plus 2K plus 1 dikali K plus 1. Sehingga menjadi K pangkat 3 plus 2K kuadrat plus K kuadrat plus 2K plus K plus 1. Jadinya K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 3K plus 1. Ya. K plus 1 pangkat 3 itu sama dengan K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 3K plus 1. Nah, K pangkat 3-nya sudah sama. 3K pangkat 2-nya sudah sama. Kemudian di sini ada 6K. Berarti dia lebih 3K. Kemudian di sini ada 3. Berarti dia lebih 2. Jadi itu sama dengan K plus 1 pangkat 3 ditambah 3K plus 2. Nah, ini keseluruhannya ini sama dengan ini. Sama dengan yang atasnya ini. K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 6K plus 3. Kalau mau ditulis boleh ini. K plus 1 pangkat 3 itu sama, ya. Tulis ya. K plus 1 pangkat 3 sama dengan K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 3K plus 1. Ya. Ya, jadi kalau mau sama dengan ini maka ditambah 3K plus 2. Per 3-nya tetap. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum Ibu lanjutkan. Sampai di langkah ini. Siapa mau tanya? Lanjut apa tanya? Catat dulu, Bu. Sebentar, Bu. Oh, ini mau dicatat semua apa dicatat sebagian? Sebagian aja, Bu. Oh ya, ya udah silakan. Mau tinggal di Kalau sudah bilang ya. Oke, Bu. Siap. ya, Bu. Siap, Bu. Soal kedua, kita disuruh membuktikan karena berlaku sifat transitif.
Sudah, Bu. Oke. Kita lanjutkan lagi. Jika A lebih besar daripada B, Ya, oke. Tadi sudah nyampe di sini bahwa K plus 1 pangkat 3 ditambah 3K plus 2 per 3. Ya. Terus ini kita pecah. Jadi K plus 1 pangkat 3 per 3 ditambah 3K plus 2 per 3. Nah, ini akan lebih dari ini. K plus 1 pangkat 3 per 3 ditambah 3K plus 2 per 3 itu akan lebih dari K plus 1 pangkat 3 per 3. Sehingga yang sebelah kiri sendiri ini 1 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 plus dan seterusnya plus K plus 1 pangkat 2 akan lebih dari yang paling kanan sendiri K plus 1 pangkat 3 per 3. Jadi begitu kesimpulannya. Sehingga terbukti bahwa untuk semua n bilangan asli berlaku 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus dan seterusnya plus n kuadrat lebih dari n pangkat 3 per 3. Jadi itu caranya, cara pembuktiannya. Sudah nulis sampai bawah sendiri ini? Sudah ditulis sampai baris terakhir? Sudah, Bu. Kurang dikit. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan anak-anak. Ada pertanyaan untuk soal ini? Tidak, Bu. Tidak ada. Ya, kita lihat soal berikutnya. Ya. Kita lihat soal berikutnya. lebih besar daripada C, maka otomatis A lebih besar daripada C. Maka otomatis yang kiri ini lebih besar dari K tambah 1 pangkat 3 dibanding dengan 3. Ini, oh iya ya, ini ada satu baris Maka lagi ya. ini terbukti. Oke, ini yang terakhir sendiri sudah ditulis apa belum? Baris paling bawah. Yang tulisannya merah. Belum, Bu. Ya, silakan. Yang belum, silakan ditulis dulu. Coba Ibu tanya, siapa murid yang paling berat badannya paling sedikit di kelasnya kalian? Sakti. Saya 70, Bu. Saya 95, Bu. Ya. Terus siapa yang paling berat sendiri? Hilman. Ya, udah itu. Siapa yang di tengah-tengah? Niku, saya, Bu. Ya udah. Kita misalkan yang paling berat itu A, yang tengah-tengah B, yang paling kecil itu C gitu ya. Jadi kalau A lebih berat dari B, B lebih berat dari C, otomatis A itu lebih berat dari C, gitu kan ya? Iya. Ya, nah itu seperti ini berlakunya. Jadi kalau bilangannya itu lebih, yang kiri lebih dari yang di tengah, yang tengah lebih dari yang di kanan, maka otomatis yang kiri lebih dari yang paling kanan. Kanan. Ya, jadi itu namanya sifat transitif pertidaksamaan. Kalau A kurang dari B, kurang dari C, maka A kurang dari C. Kalau A lebih dari B, lebih dari C, maka A lebih dari C. Oke, sudah selesai. Lanjut, Bu. Oke, ya. Next. Nah, paham ya kira-kira? Oke, kita lanjut kepada soal kedua. Kita disuruh membuktikan bahwa 1 per akar 1 ditambah 1 per akar 2 ditambah 1 per akar 3 dan seterusnya ditambah 1 per akar n itu lebih besar sama dengan n untuk setiap n bilangan asli. Artinya, kita membuktikan ini dengan 3 langkah tadi, yaitu untuk n sama dengan 1 itu benar. Maka yang ini lebih besar sama dengan n-nya nggak ganti dengan 1, lebih besar sama dengan 1. 1 per akar 1 itu 1, 1 dibagi 1 itu 1.
1 lebih besar sama dengan 1. Maka ini benar, karena ada tanda sama dengannya. Kemudian, kita akan buktikan, atau kita anggap untuk N sama dengan K itu benar. Artinya, kita tinggal ganti N-nya ini jadi K. Maka, kita buat 1 per akar 1 tambah 1 per akar 2, ditambah 1 per akar 3, ditambah dan seterusnya. Ditambah 1 per akar N di sini, kadang-kadang jadi K. Akar K lebih besar sama dengan, nah, yang di ruas kanan, nanti juga dengan K. Nah, sama dengan K. Nah, ini terbukti benar. Maka dari sini, kakak akan berangkat dari untuk menunjukkan N sama dengan K tambah 1 benar. Maka hasilnya akan seperti ini. Berarti kakak tambahkan satu suku terakhir, yaitu 1 per akar 1, ditambah 1 per akar 2, ditambah 1 per akar 3, ditambah 1 per akar K. Nah, kemudian kakak tambahkan satu suku terakhir, yaitu K tambah 1. 1 per akar K tambah 1 itu lebih besar sama dengan, kita ganti N-nya. Jadi, K tambah 1. Akar dari K tambah 1. Nah, untuk membuktikannya ini, kita berangkat dari langkah kedua. Langkah kedua kan ini kita peroleh. Maka, kalau misalnya tambahkan dengan suatu bilangan yang sebelah kiri, maka sebelah kanan juga akan tambahkan dengan bilangan yang sama. Yaitu prinsip kebersamaan. Jika yang kiri kakak tambah N, berarti yang kanan tambah N. Maka, yang kiri ini kakak tambah dengan 1 per akar K tambah 1. Nah, supaya dia bentuknya sama seperti ini. Maka, karena ini kakak tambahkan dengan 1 per akar K tambah 1, yang ini juga kakak tambahkan dengan 1 per akar K tambah 1. Dari sini kakak peroleh nih, kakak samakan ini penyebutnya. Maka ini menjadi akar K kuadrat ditambah K ditambah 1 per akar K tambah 1. Nah, paham ya? Oke, dari sini kakak lihat 1 akar K kuadrat ditambah K ditambah 1 per akar K tambah 1 itu lebih besar daripada akar K kuadrat ditambah 1 per akar K tambah 1. Nah, jika ruas kiri ini lebih besar daripada ruas kanan, sementara ruas kanan yang ini lebih besar daripada yang kanan sebelahnya, maka otomatis yang ini lebih besar daripada K kuadrat tambah 1 per akar K tambah 1. Itu yang sifat transitif pada ketidaksamaan. Nah, dari sini berarti kita simpulkan bahwa yang kiri ini lebih besar daripada akar K kuadrat tambah 1 per akar K tambah 1. Dari sini kita peroleh bahwa 1 per akar K tambah 1 itu lebih besar sama dengan akar K kuadrat, yaitu sama dengan K tambah 1. Nah, dari sini kita peroleh bahwa yang ini lebih besar daripada ini. Paham ya? Sedangkan yang ini lebih besar daripada ini. Maka kita peroleh yang kiri ini pasti lebih besar dari akar K tambah 1. Maka ini terbukti benar. Kira-kira paham ya? Oke, sekarang kita masuk kepada soal berikutnya. Nah, paham ya? Sedangkan yang ini lebih besar daripada ini. Maka kita peroleh yang kiri ini pasti lebih besar dari akar K tambah 1. Maka ini terbukti benar. Oke, ini soal berikutnya. Buktikan bahwa 1 per akar 1 ditambah 1 per akar 2 dan seterusnya ditambah 1 per akar N lebih dari sama dengan akar N. Jadi kita langkahnya yang pertama ambil N sama dengan 1. Apakah 1 per akar 1 itu akan lebih dari sama dengan akar 1? 1 lebih dari sama dengan 1. Iya benar, karena ada sama dengannya ya. Berarti kan 1 sama dengan 1 itu benar. Kemudian yang kedua, ambil N-nya sama dengan K. Jadi N-nya ini diganti K. 1 per akar 1 plus 1 per akar 2 plus dan seterusnya. Ditambah 1 per akar K lebih dari sama dengan akar K. Untuk setiap K bilangan asli. Ini dianggap benar. Kemudian langkah yang ketiga, akan ditunjukkan N sama dengan K plus 1 itu benar. Jadi tadi sudah nyampe 1 per K, berarti ditambah, tadi sudah sampai 1 per akar K, karena K-nya plus 1 berarti ditambah lagi 1 per akar K plus 1, apakah itu akan lebih dari sama dengan
akar K plus 1. Tadi dari yang kedua diperoleh bahwa 1 per akar 1 dan seterusnya sampai 1 per akar K itu sama dengan akar, lebih dari sama dengan akar K. Ini. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan ditambah 1 per akar K plus 1. Yang kanan juga ditambah 1 per akar K plus 1. Sekarang kita kerjakan yang kanan. Yang kiri biarkan. Kita samakan penyebutnya. Akar K dikali akar K plus 1. Jadinya adalah akar K kuadrat plus K. Kemudian satunya tetap jadi plus 1. Per akar K plus 1. Nah, di sini ada K kuadrat ditambah K. Itu ditambah 1, dia itu akan lebih dari sama dengan akar K kuadrat ditambah 1. Karena ini sudah berkurang K-nya di sini. Sehingga otomatis yang ini lebih dari yang kanan. Kemudian bisa ditulis bahwa yang kiri ini lebih dari sama dengan yang paling kanan. Jadi 1 per akar 1 plus 1 per akar 2 dan seterusnya plus 1 per akar K plus 1 per akar K kuadrat lebih dari sama dengan yang kanan sendiri kita tulis akar K kuadrat plus 1 per akar K plus 1. Nah, akar K kuadrat itu kan K. Sehingga ditulis akar K kuadratnya ini K plus 1 per akar K plus 1. K plus 1 itu sama dengan ini kalau di kuadrat ya. Ini K plus 1 itu kan sama dengan akar K plus 1 di kuadrat. Sehingga ini akan lebih dari akar K plus 1. Jadi ceritanya tuh gini. Ini K plus 1 itu akar K plus 1 dikali akar K plus 1. Gitu. Jadi kalau dia yang atas dan bawah dicoret kan dia menjadi akar K plus 1. Sehingga dia akan lebih dari sama dengan akar K plus 1. Gitu ceritanya. Kenapa kok dia lebih dari sama dengan akar K plus 1. Ya. Sehingga ruas kiri ini akan lebih dari sama dengan ruas yang paling kanan. Gitu. Sehingga disimpulkan bahwa 1 per akar 1 ditambah 1 per akar 2 ditambah dan seterusnya ditambah 1 per akar K ditambah 1 per akar K plus 1 itu lebih dari sama dengan akar K plus 1. Terbukti benar. Jadi kita udah membuktikan yang ini. Karena 1, 2, 3 terpenuhi, akhirnya bisa disimpulkan bahwa 1 per akar 1 plus 1 per akar 2 dan seterusnya plus 1 per akar N lebih dari sama dengan akar N untuk setiap N bilangan asli. Begitu. Jadi kita bisa tahu ini benar atau salah setelah melakukan pembuktian dengan 3 langkah ini tadi. Yang pertama untuk N sama dengan 1, yang kedua untuk N sama dengan K, dan yang ketiga untuk N sama dengan K plus 1. Gitu. Oke. Sudah? Ada pertanyaan nggak? Sementara tidak ada, Bu. Ya, ditulis dulu ya. Silakan. Sudah, Bu. Oh, sudah selesai. Ya. Kita ada waktu 2 menit sebelum pelajaran berakhir. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Nanti soalnya ada di buku paket, tapi nanti juga akan di-upload dengan Ibu di Google Classroom. Di buku paket itu ada induksi matematika tentang keterbagian dan juga tentang ketaksamaan. Di buku paket wajib, nanti yang soalnya ngambil dari sana aja ya, soalnya yang untuk latihan yang di-upload di Google Classroom.
Sampai bertemu minggu depan. Kalau ada apa-apa yang mau didiskusikan, silakan kalian WA ya. Kalau di Google Classroom, Ibu jarang buka soalnya. Bukanya paling mau meriksa pekerjaannya kalian. Jadi kalau mau diskusi bisa di WA ya. Yang WA itu lebih sering dibuka. Jadi kalau Ya, ada Bu. apa kebaca. Ya, thank you. Sampai di sini. Semoga menjadi yang bermanfaat. Kalau belajar matematika, sabar tanyakan ya. Sabarnya, terus jangan patah semangat bahwa dalam Al-Quran itu ada disebut innamal usri yusra, fa innamal usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Sebenarnya nggak sulit. Ya, di situ ada mudah kalau kita sudah tahu kuncinya bagaimana cara menyelesaikannya. Banyak berlatih, bersabar, dan insya Allah langkah demi langkah akan terlampaui. Amin. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mana nih? Wait. Ini ada yang di sekolah ini anak-anak. Saya, Bu. Ada harapan, Bu, sebentar lagi. Oh, ya. Protokol kesehatannya ya. Jangan lupa. Ya, Bu. Ya. Oke, selamat melanjutkan tugas. Ibu akhiri.